Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 17 dengan tema ahli waris. Roma pasal 8 ayat 17, sebab beginilah firman Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pada pagi hari ini tentang ahli waris sebagai anak-anak Tuhan. Rasul Paulus mengatakan atau menyatakan dengan tegas, setiap kita umat percaya adalah ahli waris, dan sebagai ahli waris berhak menerima janji-janji Allah dan juga kemuliaan bersama Tuhan, dan kita menjadi orang yang istimewa dan berharga. Apakah kewajiban dan syarat sebagai ahli waris? Hidup haruslah tidak lagi sesuka hati. Perkataan dan perbuatan haruslah sejalan dengan kehendak Tuhan, dan selalu berbuah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan hidup di dalam roh, tidak lagi hidup di dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, dan perselisihan. Hidup sebagai ahli waris, hiduplah di dalam roh dan hidup dipimpin roh. Dan jangan gila hormat, jangan saling menantang dan saling mendengki. Saudaraku, sebagai ahli waris, Tuhan berjanji seperti tertulis di Filipi 4 ayat 19, memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk hidup berkelimpahan dan berkemenangan. Tetapi saudaraku, ada banyak orang yang terjebak di dalam kemiskinan rohani karena mereka menolak untuk melihat diri mereka yang telah diangkat sebagai anak dan pewaris kerajaan Allah. Mereka gagal melihat dan mengambil apa yang telah disediakan bagi mereka. Mereka melihat dirinya miskin, berdosa, dan hidup untung-untungan kalau mati masuk surga. Berbeda dengan orang yang melihat Tuhan Yesus kita, orang Kristen hidup menjadi orang-orang terkasih dan menyadari diri mereka sebagai ahli waris yang akan menggunakan anugerah kekayaan warisan mereka untuk menjadi berkat bagi semua orang di lingkungannya. Janji Tuhan tertulis di Efesus pasal 2 ayat 7. Kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Jadi kita umat Tuhan secara rohani adalah warga surga yang kaya, yang tidak perlu takut di dunia ini. Jadi pilihlah hidup menurut jalan Kristus dan lihatlah
bagaimana Allah mencurahkan berkat-Nya dari warisan yang sudah disediakan untuk kita. Saudaraku, di pagi hari ini, marilah kita sebagai ahli waris kerajaan sorga, hiduplah dengan bertanggung jawab. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.